Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan kaum muda. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama mengikuti program Gemar GSCA Peniel Surabaya bersama GSCA Anugerah Cabang Kemendung. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini izinkan saya untuk berbagi sharing tentang berkat Tuhan yang telah saya dapatkan ketika saya telah merenungkan firman Tuhan yang telah saya baca, saya dapatkan dalam program Gemar pada hari ini, Sabtu tanggal 8 Januari 2022. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita akan diingatkan kembali oleh Tuhan melalui kitab Amsal Bapak Ibu. Di sini banyak sekali nasihat-nasihat, peringatan-peringatan buat kita semua. Karena Tuhan menginginkan kita menjadi manusia-manusia yang sempurna melalui kitab Amsal ini Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu kita bisa banyak belajar melalui kitab yang satu ini. Kita akan berfokus kepada Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-9. Mari kita buka bersama-sama, kita baca bersama-sama. Amsal 17 ayat yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan, siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Bapak Ibu Saudara, dalam kitab ini mengatakan bahwa yang menutupi pelanggaran ialah yang mengejar kasih. Apakah yang dimaksud dengan menutupi pelanggaran ini adalah menyembunyikan pelanggaran? Apakah kasih ini malah menyembunyikan pelanggaran supaya tidak diketahui orang lain? Ataukah semacam itu Bapak Ibu Saudara? Tetapi nyatanya Bapak Ibu Saudara, yang dimaksud dalam Amsal ini, kasih ini tidak menutupi pelanggaran seperti contohnya tadi Bapak Ibu, tetapi malah membukakan semua pelanggaran antar orang-orang yang berdosa satu sama lain. Tetapi dalam pelanggaran-pelanggaran tersebut kita diajarkan untuk saling memberikan pengampunan, saling memberikan pemaafan dan pengertian terhadap satu sama lain Bapak Ibu melalui kasih. Jadi kita tutupi pelanggaran itu dengan kasih. Ya Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa kita melakukan pelanggaran, saudara kita melakukan kesalahan, pelanggaran terhadap kita juga sebaliknya. Tetapi dengan adanya kasih, Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa kita ini harus bisa menjadi manusia-manusia yang sempurna melalui Amsal ini Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu melalui kasih ini kita bisa menjadi orang yang saling mengampuni, saling mengerti terhadap satu sama lain Bapak Ibu. Nah, dalam ayat yang ke-9 tadi dikatakan yang membangkit-bangkitkan perkara menceraikan sahabat yang karib Bapak Ibu Saudara. Luar biasa, di sini dikatakan sahabat yang karib, bukan hanya sekedar sahabat tetapi sahabat yang karib Bapak Ibu Saudara. Sahabat itu sudah cukup baik, sudah baik Bapak Ibu, tetapi ada penekanan karib. Kalau dalam bahasa Jawa, kamus bahasa Jawa, sahabat karib itu adalah kanca sing paling apik, kanca sing paling apik. Jadi Bapak Ibu ada palingnya. Kalau sahabat itu kanca apik, teman baik. Tetapi sahabat karib adalah kanca sing paling apik. Jadi di sini sudah paling apik Bapak Ibu, tetapi bisa tercerai-beraikan melalui orang-orang yang tidak memiliki kasih, yang membangkit-bangkitkan perkara, yang mengungkit-ungkit perkara kesalahan-kesalahan sesamanya Bapak Ibu. Kita tahu bahwa semua orang memiliki kesalahan terhadap satu sama lain, dan kesalahan itu Bapak Ibu, jika kita tidak memiliki kasih, kita akan merasakan kebencian Bapak Ibu. Kebencian yang membuat kita simpan dendam dalam hati, dan itu Bapak Ibu akan dikirimkan ke otak. Melalui otak kita akan berkata-kata juga penuh kebencian, berkata-kata, berperilaku, menghadapi segala sesuatu dengan penuh kebencian melalui otak, dan pada akhirnya Bapak Ibu akan merusak apa yang namanya persahabatan dan kebersamaan itu Bapak Ibu bisa rusak. Karena apa? Kita ini Bapak Ibu di dunia ini juga hidup dalam kebersamaan melalui komunitas-komunitas bersama, keluarga, bahkan komunitas gereja Bapak Ibu Saudara. Sehingga Tuhan inginkan bahwa kita semua ini memiliki sifat, memiliki kasih yang begitu luar biasa, yang bisa membuat kehidupan berkomunitas kita menjadi kehidupan yang indah, bersama-sama saling mengampuni, saling memaafkan dengan adanya kasih Bapak Ibu Saudara.
Bapak Ibu, kita akan baca juga di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-23. Ayat ini bisa menjadi pendukung untuk ayat Amsal tadi Bapak Ibu Saudara. Kita baca bersama-sama 2 Timotius 2 ayat yang ke-23. Beginilah bunyi firman Tuhan, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal itu menimbulkan pertengkaran. Bapak Ibu, ditekankan dengan ayat ini Bapak Ibu, ketika kita selalu saja mencari-cari persoalan-persoalan Bapak Ibu, jika tidak ada kasih, jika kita memiliki kebencian dalam hati, kita selalu akan mencari persoalan-persoalan Bapak Ibu, maka hal tersebut akan menimbulkan pertengkaran. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Tuhan menginginkan kita hidup dalam kebersamaan yang harmonis, tidak ada yang namanya pertengkaran Bapak Ibu. Oleh karena itu kita saling bersama-sama belajar kembali untuk selalu menggunakan kasih dalam segala aspek kehidupan kita, supaya kehidupan kita penuh dengan kedamaian Bapak Ibu Saudara. Terlebih Bapak Ibu, dengan tidak hanya kita mengasihi orang yang bersalah kepada kita, tetapi Bapak Ibu kita juga sadar maupun tidak sadar juga sering menyakiti orang lain, perasaan orang lain Bapak Ibu. Oleh karena itu ketika kita ditegur, ketika orang lain mungkin Bapak Ibu Saudara, orang lain itu menegur kita, maka kita juga harus menjadi orang yang memiliki kasih dan berbesar hati. Tidak boleh saling menyalahkan, dan maka hal itu tidak akan pernah bertemu dengan titik tengah dan akan semakin runyam Bapak Ibu, akan semakin tercerai-berai Bapak Ibu Saudara satu dengan yang lain. Oleh karena itu di ayat yang ke-10 ya, Amsal 17 ayat yang ke-10, satu hardikan saja lebih baik, lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memiliki kasih, kita Bapak Ibu akan selalu belajar untuk menjadi orang yang berpengertian, bukan menjadi orang bebal Bapak Ibu. Karena satu hardikan saja Bapak Ibu itu sudah cukup untuk kita belajar, untuk kita menyadari tidak seperti orang bebal Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya kita tidak ada menjadi orang-orang bebal yang bahkan 100 pukulan itu tidak masuk daripada satu hardikan kepada orang yang berpengertian Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita selalu belajar, diajarkan melalui kitab Amsal ini Bapak Ibu untuk menjadi manusia-manusia, orang-orang yang sempurna dalam kehidupan kita, bahkan di dunia ini Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Itulah renungan yang saya dapatkan, yang saya pelajari, kiranya bisa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian semua. Mari Bapak Ibu, kita akan sambung di dalam doa untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini. Bapak, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami telah belajar Tuhan untuk menjadi orang yang memiliki kasih Bapak dalam segala aspek kehidupan kami, sosial kami Tuhan, lingkungan kami Tuhan, supaya kami Tuhan Yesus memiliki hati yang besar, memiliki kasih, sehingga Tuhan kami tidak selalu mengungkit-ungkit permasalahan Tuhan yang mungkin bisa mencerai-beraikan kami Tuhan Yesus satu sama lain. Bapak Tuhan, tolong selalu ajar kami Tuhan Yesus menjadi manusia-manusia yang sempurna melalui kitab-kitab, melalui firman-firman-Mu ini Tuhan Yesus. Dan kami akan selalu Bapak menjadi orang yang berbesar hati ketika kami mendapatkan Tuhan teguran-teguran, terlebih melalui firman-firman-Mu ini Bapak. Kami mengucap syukur, sebentar kami juga akan melakukan segala kegiatan aktivitas kami pada pagi hari ini. Tuhan tolong lindungi, sertai Tuhan, berkati apa yang kami kerjakan, semuanya Engkau buat berhasil Bapak, semuanya demi kemuliaan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sampai bertemu kembali di program Gemar selanjutnya. Haleluya.